Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Hopipah. Saya dari kelas 4D. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris IPS Ekonomi. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran IPS, yang dimana materi yang akan saya bahas di video kali ini adalah mengenai sumber daya alam serta pelestariannya, yang dimana materi ini ditujukan untuk kelas 4 SD. Adapun pembahasan yang saya akan bahas, yang pertama mengenai pengertian sumber daya alam, yang dimana sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang dimana hal ini mencakup semua kekayaan yang disediakan oleh alam tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari beberapa jenis yang bisa dibedakan berdasarkan sifat, materi, dan habitatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan materinya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam biotik atau hayati dan sumber daya alam abiotik atau non-hayati. Berdasarkan habitat atau lokasinya, sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatik. Selanjutnya, cara melestarikan sumber daya alam, yang dimana alam telah memberikan banyak hal untuk hidup kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada dan menggunakannya dengan bijak. Ada beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, menggunakannya secara bijak, berarti menggunakan apa yang kita butuhkan tanpa berlebihan. Yang kedua, reboisasi atau menanam kembali pohon di area hutan yang gundul atau rusak, yang dimana reboisasi juga dapat mencegah tanah longsor dan menjaga sumber air. Yang ketiga, daur ulang, yang dimana daur ulang ini yaitu menggunakan kembali barang-barang yang bisa didaur ulang seperti botol plastik, kertas, dan kaleng. Keempat, pengelolaan limbah. Mengelola limbah dengan cara yang benar juga penting dilakukan agar tidak mencemari air, tanah, dan udara. Yang kelima, menggunakan energi terbarukan seperti beralih ke energi alternatif yang ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan air. Selanjutnya, dampak sumber daya alam jika tidak dijaga. Jika sumber daya alam atau SDA tidak dijaga, akan terjadi dampak negatif seperti pemanasan global, pencemaran, kerusakan habitat, punahnya spesies, dan berbagai bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Selain itu, kelangkaan sumber daya, peningkatan harga, dan penurunan kualitas hidup juga akan terjadi apabila sumber daya alam tidak dijaga. Selanjutnya, contoh perilaku dalam melestarikan sumber daya alam. Beberapa contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam diantaranya yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana, seperti mematikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi penggunaan sampah seperti menggunakan kembali barang-barang bekas. Ketiga, reboisasi atau penanaman kembali, seperti menanam pohon di daerah yang telah gundul. Keempat, menggunakan sumber energi terbarukan seperti menggunakan energi matahari atau panel surya. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Keenam, melindungi hewan seperti tidak melakukan pemburuan liar. Ketujuh, menjaga kesuburan tanah seperti menjaga erupsi tanah dengan membuat terasering. Kedelapan, menjaga keseimbangan ekosistem seperti tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Dan yang terakhir, menggunakan air secara bijaksana seperti menggunakan air secara efisien. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.